Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali materi pemrograman web. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang format hyperlink, di mana sebelumnya pada video terakhir telah dibahas tentang format tabel. Pada bagian ini kita akan melanjutkan untuk kompetensi dasar keempat tentang format hyperlink pada halaman web. Sini kita bahas dulu apa itu pengertian hyperlink dan sejarah hyperlink. Hyperlink adalah sebuah acuan atau referensi dalam dokumen hypertext ke dokumen yang lain atau sumber yang lain. Hyperlink tujuannya adalah membantu pengunjung untuk pindah dari satu halaman ke halaman lain dalam satu perangkat komputer tanpa atau dengan koneksi internet. Jadi kita ibaratkan satu buku mereferensi ke buku yang lain, maka untuk pindah ke buku yang lain, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita harus mencari bukunya dan membuka halamannya. Nah, kalau dengan konsep hyperlink, maka kita tinggal menunjuk hyperlink yang dimaksud, maka kita akan langsung diarahkan ke data yang dituju. Istilah hyperlink atau pranala telah dipakai pada tahun 1965 oleh Ted Nelson pada proyeknya yang pertama, itu proyek Xanadu. Hyperlink digunakan untuk menghubungkan beberapa objek file, halaman, website, dan jadi bisa saja hyperlink itu yang ditujunya tidak hanya file HTML, tidak hanya dokumen, tidak hanya bahkan bisa musik dan video. Untuk zaman modern sekarang, teknologi web modern sekarang, maka hyperlink itu bisa berbagai objek yang dikaitkan dengan hyperlink. Nah, secara sederhana konsep hyperlink ciri-cirinya adalah sebagai berikut ya. Jadi ketika Anda mengenal hyperlink di format standar tanpa ada aksesoris apapun, ketika pertama kali ditemukan standarnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh hyperlink. Jadi di sini Anda melihat ada tulisan yang berwarna biru dengan garis bawah seperti ini. Nah, ada tulisan berwarna biru dengan garis bawah. Apabila diarahkan, pointer mouse akan berubah menjadi tangan. Ya, menunjuk gitu kan. Ketika mouse diarahkan itu menunjuk. Nah, ketika objek hyperlink ini diklik, ada beberapa kemungkinan tergantung jenis file yang direferensi. Jika filenya ada berupa file script web atau HTML, maka halaman tersebut akan mengeksekusi file HTML atau script web tersebut. Nah, jika filenya adalah file biner atau musik, bukan media musik dan video, contohnya misalnya file aplikasi, file Microsoft Word, Microsoft Excel dan seterusnya, itu maka dia akan mendownload file tersebut ketika diklik. Nah, sedangkan jika filenya adalah file biner berupa file media, baik musik maupun film, maka ini tergantung browsernya. Nah, biasanya browser yang modern itu ketika mengklik sebuah objek berbentuk media, dia akan melakukan pemutaran file tersebut, apakah itu video atau musik. Kalau dia musik maka langsung di play, kalau dia video juga dia akan dimainkan videonya. Jadi hyperlink sekarang itu lebih kompleks, tidak hanya seperti zaman dulu hanya terbatas pada teks dan gambar saja. Ciri-ciri hyperlink yang sekarang di konsep teknologi web yang baru itu tidak mesti bertulisan biru baris bawah, karena bisa diformat dengan menggunakan style sheet. Ya, ini adalah contoh dasarnya saja, konsep dasar di awal bahwa ciri-ciri hyperlink dasarnya seperti itu, ya, tulisan warna biru gitu kan. Atau paling mencolok adalah ketika apapun itu objeknya, ketika pointer mouse diarahkan dia berubah menjadi gambar tangan telunjuk, itu dia hyperlink, artinya dia bisa mau pindah ke halaman yang lain. Nah, ini jenis-jenis hyperlink ada dua jenis ya. Ada yang disebut dengan hyperlink internal atau relative URL. Jadi hyperlink internal itu adalah hyperlink yang menuju di file dokumen yang dalam web server yang sama. Sebagai contoh, dalam website SMK misalnya
ada menu profil, ada menu visi misi, ada link ke fasilitas dan lain. Itu semuanya berkutat di dalam website SMK itu sendiri. Nah, itulah disebut dengan internal link. Jadi kita berpindah-pindah dokumen, berpindah-pindah halaman hanya berada di satu website itu sendiri. Makanya disebutnya internal link atau disebut juga relative URL. Jadi karena URL-nya tetap nggak berubah kemana-mana. Sedangkan untuk yang hyperlink eksternal atau lebih dikenal absolute URL, nah hyperlink ini adalah hyperlink yang ketika linknya itu diklik maka dia akan berpindah ke dokumen yang lain. Nah, contoh yang paling sederhana adalah search engine. Jadi ketika Anda mengetik dokumen di Google, mengetik kata kunci di Google, maka akan ditampilkan hasil pencariannya. Nah, hasil pencarian itu di dalam server Google itu dianggap sebagai external link. Kenapa? Karena ketika hasil pencarian diklik, halaman webnya akan berpindah ke server yang lain, misalnya ke server perguruan tinggi, ke server berita online dan lain-lain. Jadi tidak halamannya tidak di server Google sendiri. Nah, itulah adalah hyperlink yang berdasarkan jenisnya. Jadi ada yang relative URL dan absolute URL, atau dikenal dengan internal link untuk relative URL dan external link untuk absolute URL. Di sini bagaimana kita membuat sebuah hyperlink, tag apa yang digunakan. Ya, di dalam konsep HTML untuk membuat hyperlink, tag yang digunakan adalah tag A. Nah, sintak dasarnya dan yang sintak wajibnya gitu kan, A, ref itu ada yang dokumen yang ditunjuknya, referensi, URL-nya ya, URL-nya apakah ke halaman, apakah ke file, apakah ke video atau dan lain-lain. Nah, di sini ada labelnya, objek linknya dikasih label ya, objek linknya adalah label. Nah, URL ini bisa dokumen HTML, script web, ASP, PHP, JSP dan lain-lain, atau file dokumen, atau file video, audio, atau file binary aplikasi, atau bahkan file teks. Nah, di sini contoh hyperlink standarnya adalah seperti ini, href URL label. Nah, ini ada atribut hyperlink yang pertama adalah di bagian sini. Contoh di sini adalah kita membuat sebuah href info.php. Nah, ada labelnya info belajar. Nah, di sini berarti kita akan membuat ketika tulisan info belajar ini diklik, maka dia akan pindah halaman ke file info PHP. Nah, perhatikan sebelah di sini. Sementara asalnya ini menjalankan file hyperlink. Ada sini ada link belajar, dan ketika diklik dia akan berpindah ke halaman belajar. Ini adalah hyperlink tanpa atribut ya. Nah, ini atributnya hanya satu, yaitu atribut yang wajib, yaitu atribut href, yaitu menuju ke dokumen yang lain, ke file yang lain ya. Next, di sini ada atribut yang kedua adalah title. Nah, selain menggunakan href untuk menunjukkan dokumen yang dituju, kita bisa menambahkan title. Title sama dengan dalam tanda kutip adalah nilainya adalah apa yang dijadikan judulnya. Contoh di sini adalah ada sebuah link menuju ke file gambar, file zip. Jadi ketika pointer mouse diarahkan ke tulisan ini, maka akan keluar tulisan di dalam kotak kecil yang disebut dengan menampilkan tulisan. Di sini menampilkan tulisan demo video hyperlink. Nah, di sini berarti setiap diarahkan akan menggunakan tulisan video demo hyperlink. Jadi si pengunjung tahu ini akan membuka apa gitu kan. Nah, title. Nah, ini adalah atribut yang kedua. Atribut wajib adalah href. Atribut title adalah boleh diisi, boleh tidak. Nah, akan timbul ketika diarahkan ke dalam hyperlink. Berikutnya adalah atribut yang ketiga adalah download. Nah, di sini kalau kita membuat hyperlink ke file berupa file gambar ya, ke file gambar atau ke file musik dan lain-lain ya, itu kalau tidak menggunakan atribut download, maka dia akan dimainkan di browser yang terbaru. Itu dia akan memainkan secara otomatis
Kalau dia adalah yang diarahnya adalah file musik, file video, ketika diklik maka di browser tersebut akan dimainkan video atau musik tersebut. Dan jika dia adalah gambar, maka gambarnya akan ditampilkan. Namun kita bisa memaksa browser supaya tidak melakukan membuka video atau musik langsung dimainkan di dalam browser, atau membuka atau gambar ya, link gambar supaya tidak diambil dalam browser. Nah, caranya adalah kita memberikan atribut download. Di sini atribut download tidak memiliki nilai, dia hanya menyebutkan atributnya saja download. Jadi atribut download ini untuk menentukan bahwa target akan di-download saat pengguna mengkliknya. Jadi kita dipaksa si objek yang di dokumen itu dipaksa di-download. Ini hanya berlaku untuk file-file selain HTML dan server script seperti PHP, ASP dan lain-lain. Nah, di sini berikutnya adalah menentukan tempat dibukanya dokumen yang akan di-link. Contoh di sini adalah kita gunakan atribut target, di mana nih targetnya ada targetnya seperti apa. Jadi di sini contoh Anda lihat di tab pertama ada sebuah link info belajar. Jadi ketika kita kalau tanpa menggunakan target, maka isi dari file info PHP ini akan terbuka di tab yang sama. Nah, tetapi kalau kita menggunakan atribut target, maka dia akan membuka tab baru. Perhatikan, ketika diklik, nah membuka halaman baru, dan halaman ininya tidak akan ditutup. Nah ya, jadi Anda tergantung kebutuhan mau digunakan, apakah digunakan atau tidak ya serah. Jadi target itu pilihan. Nah, next di sini berikutnya ada, nah untuk targetnya sih ada beberapa pilihan ya, ada blank, ada self, ada parent, ada top, ada frame name. Jadi di sini hanya contohkan hanya blank dan self saja. Jadi kalau tanpa diisi targetnya berarti dia sebetulnya self ya, jadi di tab itu sendiri, di window itu sendiri membukanya. Kalau ingin membuka tab baru, Anda tambahkan targetnya _ blank. Next di sini ada contoh hyperlink yang internal. Ini contoh-contoh penting. Jadi di dalam server kita sendiri ini contohnya seperti ini. Nah, ini contoh ke file PHP, link ke file MP3, ke file MP4, ke file Word, ke file Excel, ke file PDF. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh file hyperlink eksternal, artinya yang absolut ya, dia pindah ke server-server yang lain. Ini ngelink ke server Facebook, ngelink ke server Twitter, ngelink ke blog saya, ngelink ke YouTube, ngelink ke blog dan seterusnya. Ya, ini ngelink ke email, rep email. Jadi kalau halaman yang dituju adalah halaman web, ya kita gunakan HTTP atau HTTPS. Kalau yang dituju adalah email, maka linknya adalah protokolnya mail2. Next di sini warna default hyperlink. Jadi secara standar default hyperlink itu punya warna. Jadi warna pertama adalah ketika objek belum pernah diklik. Jadi linknya belum pernah diklik, teks linknya belum pernah diklik. Itu warnanya adalah biasanya biru garis bawah, atau istilahnya unvisited atau belum dikunjungi. Nah, ketika diklik warna link itu, maka link biru tadi akan berubah menjadi warna ungu. Ya, berarti artinya dia sudah pernah diklik oleh kita di komputer yang kita gunakan. Nah, sedangkan jika warnanya warna merah, nah berarti ini akan hanya berkedip sedikit ya pada saat asalnya warna biru, ketika diklik dia akan berkedip menjadi merah. Ini hanya selewat, jadi artinya sedang dibuka, sedang diklik gitu kan. Nah, itu warna dasarnya. Warna dasar ini bisa dihilangkan sebetulnya kenapa kita gunakan misalnya styling CSS dan sebagainya. Nah, ini Anda bisa lihat di materi hyperlink di materi yang lengkapnya ya. Silakan dipelajari di learning systemnya di SMK Negeri 2 Kuningan, karena saya sudah sertakan contoh-contoh latihan. Anda ikuti latihan-latihannya. Nah, di sini juga ada hyperlinknya. Kalau tadi hyperlinknya berupa teks, di sini ada hyperlink berupa gambar. Nah, di sini adalah gambar ini kalau diklik bisa mengarah ke YouTube. Ini ada di blog saya. Nah, di blog saya ini ada sebuah gambar logo seperti ini, logo pojok programmer. Ketika diklik oleh pengunjung, maka dia akan pindah ke membuka YouTube, membuka channel saya di YouTube. Nah, ini objeknya tidak teks tapi gambar. Jadi gambar pun bisa dijadikan
objek hyperlink ya. Kalau yang tadi kan objeknya adalah tulisan, sekarang hyperlink. Jadi hyperlink lebih menarik sebagai contoh. Nah ini ya gambar ya, dia tidak mesti dengan teks. Berikutnya, nah ini juga sama ya, ini contoh. Ini ketika diklik maka dia akan jalan ke di sini. Saya linknya tidak saya sertakan. Kalau Anda melihat di blog saya sini ya, maka di blog saya di sini Anda akan melihat sebuah banyak link ya. Nah di sini ada banyak link, di blog saya ada banyak link. Nah semuanya adalah hyperlink. Ini adalah hyperlink, ini hyperlink, ini hyperlink. Setiap yang diarahkan itu adalah hyperlink. Ini hyperlink, ini hyperlink, ini hyperlink. Dan di bawahnya di sini juga ada hyperlink. Nah ini semuanya ini hyperlink ke YouTube, ini hyperlink ke artikel ini, gitu kan? Artikel tentang Composer. Di sini juga ada hyperlink lagi di bawah, hyperlink ke Akademia, server Akademia di sini untuk tulisan-tulisan artikel saya. Ini ada juga hyperlink ke status server dan seterusnya. Ini juga hyperlink saya. Nah, ini di sini ini nggak kelihatan hyperlinknya, bentuknya standar karena sudah diformat dengan CSS ya. Jadi semuanya sudah hilang standar hyperlink bentuk standarnya. Nah, cukup sekian dari saya tentang hyperlink. Anda silahkan dipraktekkan di materi di learning system. Sudah saya sertakan file PDF-nya. Coba kembali ya, nanti kita akan mencoba memodifikasi hyperlink menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah masing-masing dengan tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.